Baik, eh, topik yang ingin saya coba angkat hari ini adalah terkait dengan krisis pupuk anorganik di dunia dan peran pupuk organik. Mungkin bisa dilanjutkan. Eh, Krisis pupuk dunia, jadi pada saat pembukaan acara konferensi negara-negara G20 tahun lalu, tanggal 15 November 2022, dikutip banyak media massa ya, nasional dan internasional, Presiden kita, Pak Joko Widodo, menyampaikan kerisauan beliau terkait dengan krisis pupuk dunia, yang nanti mungkin pada akhirnya bisa memicu krisis pangan. Dan gejala-gejalanya sudah mulai nampak terkait ini. Mengapa hal ini bisa memicu krisis pangan? Itu karena langka pupuk itu dapat memicu menurunnya produksi dan dapat menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. Kalau melihat dari ini kami ambil dari IPRI, kebetulan tahunnya tahun 2021, ada 2022, selama di 2021 sampai 2022 itu harga pupuk sudah gila-gilaan. Jadi melonjak sangat tinggi. Lanjut. Lalu kalau seandainya krisis pupuk dunia ini, bagaimana dengan situasi pupuk kita? Jadi kalau situasi pupuk domestik Indonesia, itu pada awal tahun 2002 dari harga saja pupuk urea itu udah mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi non subsidi pada akhir tahun 2020 itu 280.000 per sak, kemudian 2022 udah 500.000, 600.000-an. Kemudian NPK Mutiara yang biasa dipakai para petani kita itu juga udah sangat tinggi, 2-3 kali lipat. Kemudian harga pupuk NPK Ponska non subsidi juga meningkat 170 sampai 260.000 per sak. Jadi itu 25 kg ya pada tahun 2022. Dampak terhadap pupuk subsidi juga sangat jelas, saya tidak memasukkan di sini, tetapi dampaknya adalah dengan uang yang sama pada tahun yang lalu, pada tahun 2021 misalnya, pada tahun 2022 uang itu hanya menyediakan dengan HET yang ada itu sekitar 3/4 dari yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu dampaknya terhadap kita juga. Lanjut, saya ingin mengajak kita semua bahwa mengapa harga pupuk itu melonjak. Lanjut Mbak, yang pertama, harga bahan baku pupuk yang terus naik seperti gas alam. Jadi gas alam ini bahan baku pupuk nitrogen. Kemudian ada batuan fosfat sebagian besar di kawasan Afrika Utara ya yang memproduksi. Kemudian KCL. KCL juga yang memproduksi sebagian besar Cina dan Kanada. Kemudian kita juga mengalami pandemi COVID-19. Dan ini juga berpengaruh terhadap ongkos transportasi dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Tadinya dipikirkan banyak yang berpikir bahwa itu tidak terlalu berkepanjangan, tapi ternyata sampai sekarang masih tetap terjadi. Dan itu memicu dari kebijakan pembatasan ekspor oleh negara-negara penghasil pupuk. Misalnya Cina, dia tidak mengekspor pupuk yang biasanya dia ekspor, tapi kemudian dia tidak melakukan itu. Jadi semuanya untuk mengamankan produksi pangan dalam negeri. Nah, yang terpukul adalah negara-negara yang mengimpor pupuk dari luar. Salah satunya kita. Jadi kalau kita mengimpor pupuk, kalau pupuk N
kita mengekspor. Kalau pupuk urea kita mengekspor. Produksinya masih berlebih di Indonesia. Tetapi kalau bahan baku dari pupuk P, kita harus impor. KCL kita harus impor. Jadi, 2/3 dari bahan baku itu kita harus impor, hanya 1/3 yang milik kita sendiri. Baik, lanjut. Saya bicara terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Jadi ini yang terus terang bisa memicu potensi ancaman krisis pangan global. Jadi sudah banyak para pengamat yang melihat ini, sebabnya adalah karena Ukraina itu adalah eksportir biji-bijian, terutama gandum, yang keempat di dunia. Jadi termasuk 4 besar. Kita juga termasuk yang sebagian mengimpor bahan terigu kita dari Ukraina. Sementara Rusia adalah eksportir pupuk terbesar di dunia. Semua dia punya. Nitrogen dia punya karena dia punya gas luar biasa. Gas alam itu yang dialirkan ke berbagai negara Eropa Barat yang untuk memproduksi pupuk itu dari mereka. Jadi kalau terjadi apa-apa sama Rusia dan dia sudah tidak mengirimnya ke sana, maka ini sangat berbahaya. Kalau kita lihat dari mana aja itu diekspor, itu ada ke Brazil, ada ke Amerika juga, ada ke Cina sebagian. Nah, kalau kita memang 1,9%, tapi termasuk besar juga, yaitu yang terbesar ke-8. Bagi kita juga Rusia itu supplier pupuk ketiga setelah Kanada dan Tiongkok. Jadi share-nya 14,8% pada 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang memicu harga pupuk yang terus melonjak termasuk di kita, di domestik. Lanjut. Kemudian saya ingin beralih ke bagaimana permasalahan umum pertanian kita. Tadi Pak Moderator sudah menyampaikan bahwa kalau dari tahun 60-an, tahun 68 produktivitas kita 2,1 per hektarnya. 2,1 Bapak Ibu sekalian. Tahun 90-an, tuh 90-an kita sudah dapat mencapai double dari itu, 4,3 ton per hektar rata-rata produktivitas sawah kita ya. Kemudian setelah itu, setelah 90-an ini sampai sekarang dia melandai. Jadi itu disebut leveling off. Kalau rata-rata selama 30 tahun dari 90-an sampai 2000 sekarang ini 2021 2022 itu naiknya 30 kilo per tahun. Jadi boleh membayangkan 30 kilo per tahunnya naiknya produktivitas kita. Kita sekarang 5,2. Setelah 30 tahun 4,3 itu jadi 5,2 rata-rata. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan penggunaan pupuk juga jumlah pupuk yang lebih tinggi untuk menghasilkan produk yang sama dari yang kita gunakan sejak tahun 75 misalnya sampai 2022 sekarang ini. Artinya efisiensi penggunaan pupuk kita sudah harus dilakukan pembenahan. Lanjut lagi. Saya ingin mengenalkan beberapa terkait dengan jenis pupuk. Jadi pupuk anorganik itu ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Kita udah tahu semua, kalau pupuk tunggal misalnya urea, ada KCL, ada SP36. Kemudian kalau pupuk majemuk itu ada NPK, bisa Ponska, ada Pelangi, ada Kujang, ada Mutiara, macam-macam jenisnya. Kemudian
pupuk organik. Nah, pupuk organik ini ada yang dari kotoran hewan yang komposkan, jerami yang dikomposkan, dan yang lain adalah pupuk hayati, yaitu menggunakan mikroba. Lanjut. Jadi konsep pemupukan berimbang yang sebagian besar dipegang oleh kita di Indonesia, yaitu pemberian pupuk ke dalam tanah dengan jumlah dan jenis hara sesuai dengan tingkat kesuburan tanahnya dan kebutuhan tanaman untuk mencapai hasil yang optimal. Dan tidak semua hara harus ditambahkan, hanya menambahkan yang kurang dan dibutuhkan. Nah, kombinasi pupuk anorganik dan bahan pupuk anorganik dan bahan atau pupuk organik untuk mendapatkan produksi yang optimal. Lanjut. Nah, ini hukum minimum Liebex. Ini yang digunakan biasanya sebagai kalau misalnya N-nya rendah, maka N-lah dikasih. Kalau K-nya rendah, maka kaliumnya lah yang dikasih. Nah, ini yang digunakan sebagai dari konsep pemupukan berimbang itu. Lanjut. Kalau kita lihat kesuburan lahan sawah kita, saya bicara sawah ya kebanyakan. Lebih banyak saya sawah. Jadi 45% lahan sawah kita itu mempunyai organik kurang dari 1,5%. Dan 65% yang kurang dari 2%. Jadi hampir sebagian besar memang kandungan organiknya rendah di lahan sawah kita. Dan ini perlu penambahan supaya mendorong tadi pelandaian produksi tadi. Nah, kalau hara N itu 50% di lahan sawah kita itu kurang dari 0,2. Sementara fosfat dan kalium umumnya 49%. Jadi kalau di total antara sedang sampai tinggi itu sekitar 88%. Nah, sementara hara K juga lumayan cukup di sawah-sawah kita. Jadi yang dibutuhkan sekarang kalau melihat angka-angka ini, maka yang dibutuhkan adalah kita harus banyak mendorong penggunaan bahan organik dan penggunaan disertai dengan penggunaan pupuk urea. Lanjut. Jadi peranan pupuk organik terhadap sifat tanah, bahan organik atau pupuk organik terhadap sifat tanah, dia meningkatkan ketersediaan hara-hara mikro. Dia juga membantu menstabilkan pH tanah. Dia juga meningkatkan kapasitas tukar kation, sehingga dia dapat mengurangi pencucian hara. Jadi lebih banyak mempertahankan, lebih banyak untungnya kalau bahasa sederhananya. Kemudian dia juga dapat mengatasi defisiensi hara, terutama hara-hara mikro, dan dia merangsang ketersediaan hara-hara lain, terutama hara utama itu P, K, kalsium, magnesium, karena dia dapat mengikat yang seperti aluminium, besi itu biasanya berasosiasi dengan hara-hara P, K, Ca, Mg ini. Lanjut. Lalu di mana sumber bahan organik bagi padi sawah? Banyak sebetulnya. Jadi pertama padi, jerami padi. Ini paling tersedia di lahan-lahan petani. Kalau itu saja dikembalikan, itu dapat menyediakan banyak. Jadi karbon, nitrogen, fosfat, kalium, silikat, kalsium, magnesium, enzim-enzim, asam organik, dan lain-lain. Sayangnya memang petani kita sebagian dibakar, sebagian dikeluarkan dari lahan. Nah, itu persoalan yang mungkin perlu sosialisasi lebih banyak. Kemudian kita juga punya pupuk kandang. Memang memerlukan tempat ya dan butuh transportasi. Tetapi dia mengandung
hampir serupa seperti ini, tapi lebih banyak. Nanti akan saya tampilkan datanya terkait dengan apa saja yang dikandungnya. Khusus untuk tanaman yang dari leguminis, dari kacang-kacangan ya, yang ditanam di sekitar sawah, itu terutama menyumbang nitrogen lebih banyak. Di sekitar kita sumber bahan organik itu cukup banyak. Lanjut. Ini jerami padi. Memang jerami padi lebih banyaknya kandungannya di fosfat, di kalium dan silika. Sayangnya kalau itu diangkut, dia banyak di jerami. Kalau diangkut, dikeluarkan, maka banyak juga yang keluar dari lahan gitu. Kalau seandainya, sayang sekali kalau seandainya itu bisa diolah kembali. Beberapa pertanian yang dibuat, pertanian tradisional atau konservasi, banyak menggunakan jerami ini atau bekas rumput-rumputan. Itu banyak kalau di lahan rawa pasang surut di Kalimantan, mereka dengan cara sederhana kemudian mengomposkan di lahannya, dan itu digunakan untuk pertanaman, tapi cukup lama karena mereka menggunakan tanaman-tanaman padi yang tradisional. Jadi tidak seperti di Jawa yang pendek, menggunakan varietas yang umur pendek. Lanjut. Ini kandungannya tadi, kandungan hara. Bagaimana pupuk kandang ayam itu mengandung cukup banyak nitrogen maupun pukan kelinci. Dan kalau kita lihat jerami juga banyak di kalium, lebih banyaknya, termasuk juga kascing itu lebih banyak di kalium. Lanjut. Ini data-data yang selama 16 tahun dilakukan, bagaimana kalau itu dibuang, dibakar, dimasukkan, dikomposkan. Ini data ini penting mungkin bagi para teman-teman di penyuluhan ya, mungkin bisa nyampaikan bahwa ini setelah 16 tahun, dia bertahun-tahun dilakukan seperti ini, dan memang sangat menguntungkan kalau seandainya kita memberi perlakuan jerami itu, baik itu dikembalikan maupun dikomposkan. Hasilnya pun lebih tinggi, 1 ton lebih tingginya kalau melihat angka-angka yang ditampilkan pada saat ini. Saya kira ini sesuatu yang sebetulnya menguntungkan yang sudah ada di lahan, hanya saja memang perlu waktu. Kita bersyukur bahwa petani sekarang sudah sebagian memanen, sebagian yang memanen menggunakan alat panen yang kemudian dipotong, kemudian itu diolah langsung oleh menggunakan alat pengolah tanah. Itu mungkin kita lihatlah pengaruhnya ini dalam beberapa tahun, mungkin hampir 7 tahun ini kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, yang mendorong bahan organik dikembalikan ke lahan. Lanjut. Kalau dibandingkan juga lahan-lahan intensif maupun bukan baru, memang lahan bukan baru itu yang dampaknya kelihatan gitu ya. Kalau seandainya kita buka lahan baru, kemudian diberikan jerami, diberikan pupuk, itu dampaknya kelihatan sekali di lahan-lahan bukan baru. Meskipun di lahan-lahan yang sudah diintensifkan, itu juga ada pengaruhnya, meningkatkannya, cuma peningkatannya tidak sedrastis seperti yang pada lahan bukan baru. Lanjut. Bisa dipercepat, Pak? Ya, baik. Ini 1-2 slide lagi, strategi implementasinya. Jadi strategi implementasinya pengadaan pupuk organik secara mandiri melalui program CLS, in situ, sisa hasil tanaman atau ternak. Ada juga satu program yang biasanya UPO, itu bantuan kepada masyarakat. Kemudian ada pengadaan pupuk organik melalui swasta,
ada pengelolaan hara batu, integrasi antara pupuk organik, anorganik, pupuk hayati, dan kita mendorong sistem pertanian organik. Di Kementerian Pertanian, saya pikir sudah ada prosedurnya, kemudian sudah ada juga standarisasinya terkait dengan sistem pertanian organik ini. Dan bahkan ada LS Pro-nya, ada yang bisa menilai sedemikian rupa sehingga itu dipakai ini. Walaupun ya pada saat ini mungkin tidak sebanyak yang diharapkan. Mudah-mudahan ini dengan terjadinya krisis pupuk mungkin akan semakin mendorong ke sistem pertanian organik. Lanjut. Ini yang terakhir sebagai 10 saran. Indonesia daerah tropis dengan curah hujan tinggi, jadi perlu pupuk organik tambahan. Pupuk organik tidak menggantikan keberadaan pupuk anorganik, namun mengefisienkan atau menghemat pupuk anorganik, dan fungsinya lebih mengarah pada perbaikan kesuburan tanah, baik fisik, kimia, dan biologi, dan memang berfungsi sebagai pembenah tanah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.